Apa kabar pemirsa? Sejumlah analisis penting terkait isu ekonomi terkini akan kami hadirkan untuk Anda dalam Presiden Analisis bersama saya Nisha Wirakolo. Pemirsa, akhirnya tuntas sudah tarik ulur aturan kepemilikan properti oleh warga negara asing. Presiden Joko Widodo telah menyetujui pemberian hak milik properti untuk ekspatriat. Hal ini disampaikan tim komunikasi Presiden Teten Mas Duki usai mendampingi Jokowi bertemu dengan Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia di Istana Merdeka. Juga dijelaskan bahwa Jokowi bakal merevisi peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1996 tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Namun lebih tepatnya, properti yang dimaksud adalah berupa hunian apartemen mewah dengan harga minimal 5 miliar rupiah per unitnya. Pemirsa, saat ini kepemilikan aset properti oleh asing diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Dalam belai tersebut pada prinsipnya memberikan hak bagi warga negara asing membeli apartemen selama bangunannya berdiri di atas bidang tanah yang berstatus hak pakai atas tanah negara. Berikut peraturan pemerintah atas aset kepemilikan properti oleh pihak asing. Kepemilikan aset properti oleh asing saat ini dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia pada prinsipnya memberikan hak bagi warga negara asing membeli apartemen selama bangunannya berdiri di atas bidang tanah yang berstatus hak pakai atas tanah negara. Dan pemirsa, berikut adalah subjek-subjek hak pakai yang diizinkan bagi WNA, diantaranya adalah orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, serta perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional. Ya pemirsa, sebenarnya jika ditinjau dari peraturan pemerintah sebelumnya, yakni PP nomor 41 tahun 1996, tentu efektivitasnya bisa dikatakan belum berhasil. Dikarenakan peraturan ini tidak memuat hak milik bagi warga negara asing. Akibatnya peraturan tersebut justru membuat para ekspatriat nekat membeli sejumlah properti atas nama tangan ketiga. Tentu hal ini justru merugikan pemerintah dari sektor properti. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro bahwa banyak transaksi jual beli hunian mewah atau apartemen yang mengakibatkan peralihan kepemilikan, sehingga mempersulit pemerintah dalam mengutip pajak hunian tersebut. Padahal potensi pajak dari transaksi itu terbilang besar, namun tidak pernah masuk ke kantong negara. Berdasarkan ketentuan peralihan hak milik dan sewa atas suatu properti, seharusnya memang wajib dikenakan pajak. Penjual properti semisal apartemen dikenakan pajak penghasilan sebesar 5%, sementara pihak yang menyewakan akan dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 0%. Maka dari itu banyak pajak yang seharusnya dikolek tetapi tidak dikolek karena informasinya yang tidak ada. Sementara itu pemirsa, rencana untuk merevisi peraturan hak kepemilikan aset warga negara asing disambut baik oleh para pelaku bisnis properti. Iwan Sunito selaku Direktur Utama Crown Group Holdings menilai rencana pemerintah Jokowi mengizinkan warga negara asing memiliki hunian di Indonesia tak hanya dapat menggairahkan bisnis properti, tetapi juga akan menarik modal asing masuk ke dalam negeri. Melalui wawancaranya, beliau mengatakan hal ini akan membuat orang asing mulai mengenal negara Indonesia dan juga menambah suplai properti karena makin banyak orang yang mampu membeli, maka makin banyak yang akan bangun. Namun diperlukan adanya batasan sehingga asing tidak dapat membeli untuk harga murah, sehingga rakyat bawah tidak jadi terpengaruh, dan mungkin juga ada batasan lain semisal satu gedung tidak boleh dibeli lebih dari 50% oleh orang asing. Pemirsa, meski rencana liberalisasi properti bagi warga negara asing di Indonesia ini bertujuan untuk memberikan angin segar di sektor properti serta memajukan perekonomian negara, namun tetap saja ada reaksi pro kontra di masyarakat.
Isu komersil yang dikaitkan dengan masalah nasionalisme dan kedaulatan negara nampaknya berlebihan karena nantinya wilayah kepemilikan apartemen akan dibatasi berdasarkan lokasi dan diperuntukkan untuk apartemen mewah dengan harga mahal dan bukan bersubsidi. Hiramsyah S-Taib selaku CEO Bakriland menyatakan bahwa saat ini Indonesia bersama Cina dan India menjadi perhatian dunia internasional. Sebanyak 37% populasi dunia dikuasai 3 negara di Asia. Masalah kepemilikan properti oleh orang asing sangat dikaitkan dengan penanaman modal asing atau PMA. Jika pemerintah ingin menggalakkan investasi PMA, pemerintah harus memperhatikan regulasi industri properti. Saat ini ekspatriat di Indonesia berjumlah 83.000 orang. Itu potensi pasar yang luar biasa. Jika pemerintah merevisi aturan soal kepemilikan asing, tentu dampaknya sangat besar terhadap penerimaan negara dari sektor pajak. Selain itu, efek lanjutannya sangat besar karena akan banyak industri lain yang dihidupkan. Lapangan kerja baru akan bertambah dari pembangunan konstruksi, industri keramik, semen, furniture, dan lain-lain. Pemirsa, sekarang mari kita lihat keuntungan dari liberalisasi properti bagi WNA. Di antaranya memajukan bisnis properti dan investasi, menarik modal asing masuk ke dalam negeri, menghapus praktek pembelian properti atas nama tangan ketiga, memajukan pembangunan nasional, menertibkan pembayaran pajak di sektor properti, mempermudah regulasi bagi warga negara asing bekerja di Indonesia, dan mendukung sektor pariwisata. Demikian Presiden Analisis pada hari ini. Presiden TV dapat Anda saksikan melalui www.presidentv.asia dan channel YouTube kami di Presiden TV. Saya Nisha Mirakolo mohon undur diri, tetap di Presiden TV, mewujudkan impian Indonesia.